Halo anak-anak ibu, apa kabar? Tetap semangat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di video pembelajaran kelas 6. Saat ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari video tadi kita bisa mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi, kita bisa menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan berapa. Dari video yang kita saksikan, kita bisa mendapatkan informasi bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan konsep teks proklamasi ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada saat proklamasi diproklamirkan, disitulah bendera merah putih pertama kali dikibarkan. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Maknanya yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Mengapa tumbuhan perlu beradaptasi? Tumbuhan beradaptasi bertujuan untuk melindungi diri dari musuh, bertahan hidup, dan memperoleh makanan. Bentuk adaptasi ada 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh, adaptasi fungsi tubuh, adaptasi tingkah laku. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup.
Ada dua macam habitat, yaitu habitat di air, habitat di darat. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus. Ciri tersebut berkaitan dengan tempat dan cara hidupnya. Berikut ciri-ciri khusus yang dimiliki beberapa tumbuhan. Yang pertama, daun lebar pada teratai. Yang kedua, tumbuhan penjebak serangga pada tumbuhan insektivora. Yang ketiga, batang penyimpan air pada kaktus. Pelangi indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Apa itu rukun? Rukun adalah sikap hidup berdampingan hingga tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar di mana berbagai macam agama hidup berdampingan, hidup saling bergotong royong. Sikap yang diperlukan untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan antara lain. Yang pertama, peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, rendah hati. Manfaat hidup rukun antara lain mempererat perdamaian, hidup menjadi aman, nyaman, tentram, dan harmonis, memiliki banyak teman. Bangsa Indonesia mempunyai budaya yang beragam, di antaranya tarian tradisional yang bermacam-macam. Seorang penari perlu memperhatikan pola lantai, perpindahan, gerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Ada jenis-jenis gerak tari, yaitu gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi baru. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jenis-jenis pola lantai yang pertama, pola lantai vertikal. Contohnya, tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Contohnya, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Contohnya, tari Tandak dari Riau. Tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tari Randai dari Sumatera Barat. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hidrofit. Ciri-cirinya hidup di lingkungan air, sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Kemudian, memiliki rongga pada batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Contohnya, kangkung, eceng gondok, dan teratai. Jenis tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Ciri-cirinya, yang pertama hidup di lingkungan lembab. Yang kedua, bagian tubuhnya terdiri atas akar, batang, dan daun, di mana batangnya pada umumnya tidak tampak karena batangnya di bawah tanah. Contohnya, tanaman begonia dan tumbuhan paku. Tumbuhan yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Ciri-cirinya hidup di lingkungan kering,
Memiliki daun tebal dan sempit, batangnya tebal dan akarnya panjang, contohnya lidah buaya, kaktus, cocor bebek, pohon kurma, dan nanas. Tumbuhan yang keempat yaitu tumbuhan halofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan air dengan kadar garam tinggi. Contohnya tumbuhan bakau. Bagaimana tumbuhan melindungi dirinya? Caranya yang pertama, memiliki duri. Yang kedua, memiliki rambut halus. Yang ketiga, daun yang tajam. Yang keempat, menghasilkan getah. Dan yang kelima, menghasilkan racun. Siapa saja pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia? Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maeda, Soekarni, Ibu Fatmawati, dan Sayuti Melik. Apa wujud dari makna proklamasi? Yang pertama, cinta budaya sendiri. Yang kedua, cinta terhadap seni Indonesia. Dan yang ketiga, cinta terhadap permainan yang ada di Indonesia. Baik anak-anak ibu, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Terima kasih.